Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rekan dan rekanita pimpinan cabang IPNU IPNU Gresik, kali ini LKPT, Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi, ada kegiatan rekan dan rekanita podcast pelajar NU Gresik. Ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang perdana ini kita akan membahas tentang pesantren. Nah, kira-kira teman-teman, rekan dan rekan kita yang ada di rumah jangan sampai terlewatkan, apalagi sampai menutup acara di tengah-tengah, sehingga nanti biar acara kita ini tidak salah paham. Nah, maka dari itu simaklah podcast pada perdana ini yang nantinya kita akan membahas tentang problematika pesantren pasca pandemi. Nah, pastinya seru sekali. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Najih Satwo. Saya host podcast pada perdana ini. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan menemani saya tentang problematika pesantren pasca pandemi. Pastinya kalian penasaran kira-kira siapa sih di samping saya. Ini adalah beliau Bapak Nafisul Ato, Magister Agama. Ya, Assalamualaikum Pak Ato. Ya. Ini saya lebih pantasnya panggil apa ini ya? Bapak, Mas, apa gitu? Atau lebih familiarnya ya itu? Ya layaknya di pesantren. Oh, layaknya di pesantren biasanya kan. Ini adalah salah satu momen pertama Gus. Momen pertama saya bertemu panjenengan. Okay. Biasanya saya lihat di pamflet, di foto, di media sosial. Ini masih grogi saya karena ini salah satu momen pertama saya bertemu dengan Gus Ato ini, Gus. Bagaimana Gus untuk kabarnya hari ini? Kira-kira sehat Gi? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat walafiat, dan alhamdulillah kita semua santri di sini dan keluarga besar Pondok Pesantren Muhammadul Ihsan sudah masuk new normal sejak awal, dan alhamdulillah para santri sekitar 300 santri yang ada di sini sehat walafiat. Berartinya pemerintah belum menerjunkan new normal, kita sudah menyunormalkan diri sendiri gitu. Oh iya, luar biasa pasti. Ini salah satu pesantren yang sudah membuat new normal sendiri biar santrinya itu bisa belajar kembali ya Gus ya. Iya. Karena bisa dikatakan kegiatan di rumah itu seperti daring dan lain sebagainya kan bisa dikatakan kurang efektif ya Gus ya. Belum seperti biasa kita melaksanakan kegiatan seperti tatap muka gitu. Nah ini Gus, ada beberapa yang saya tanyakan kepada jenengan tentang problematika pendidikan pesantren pasca pandemi. Sebelum melanjut ke acara inti, ini biar teman-teman nggak salah kaprah menafsirkan apa sih pesantren tersebut. Nah bisa dijelaskan Gus tentang pendapat panjenengan atau pandangan panjenengan tentang apa sih pesantren itu? Ya terima kasih Mas Najih. Rekan Najih. Iya, rekan Najih. Karena gimana saya juga alumni IPNU IPPNU, termasuk di majelis alumni. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, untuk lebih akrab dengan rekan-rekan kita IPNU IPPNU yang mendengar pada kali ini. Yang mendengar pokoknya. Saya dulu memang ketua PAJ tahun 2000-an, PAJ Ujung Pangkah, dan juga saya pernah jadi wakil ketua di PC Gresik, alhamdulillah, dan sampai sekarang juga aktif di teman-teman majelis alumni dan masih ngasih support ke rekan dan rekan IPNU IPPNU. Maka kalau acara IPNU IPPNU sangat at home dan welcome sekali, dan merasa tersanjung sekali, reuni kayak dulu masih bareng-bareng dengan rekan dan rekan kita di Kabupaten Gresik mengembangkan IPNU dan IPPNU. Ke pertanyaan rekan Najih, bahwasanya pesantren itu ya sederhana sekali pesantren itu. Jadi pondok itu kan awalnya dari kata pondok. Ya, dari bahasa Arab, pondok, dan juga punduk ya dari bahasa Arab.
dan juga santri itu dari bahasa Tamil. Jadi ya santri itu tempat belajar mengajar para santri untuk menimba ilmu agama. Jadi pondok pesantren itu ya tempat menimba ilmu agama para santri dan santriwati. Intinya itu. Tapi secara keseluruhan kalau kita di level akademisnya ada rujukan yang paling pas kalau kita membicarakan pesantren, yaitu disertasinya Pak Zamaksari Dhofir, tradisi pesantren, ya, yang itu adalah disertasi beliau di salah satu universitas di Australia 1980-an, dan buku itu luar biasa sampai sekarang. Kalau kita membicarakan pesantren nggak bisa lepas dari bukunya Zamaksari Dhofir tentang tradisi pesantren. Di bukunya Pak Zamaksari Dhofir itu sederhana sebenarnya. Kalau dikatakan pesantren itu ada 5 elemen. 5 elemen. Ada 5 elemen, yaitu yang pertama harus ada pondoknya, ya, harus ada pondoknya, tempat bermukim anak-anak, tempat bermukim santri. Ya, santri. Terus harus ada masjid atau musolahnya, tempat aktivitas santri, kan gitu. Terus juga ada kiainya, pengasuhnya, ya, ada pengasuhnya. Terus ada pengajian kitab kuningnya. Ada pengajian kitab kuningnya. Ya. Ada pengajian kitab kuningnya. Terus juga apalagi yang belum? Ada santrinya. Iya, santrinya. Ada santrinya. Jadi 5 elemen itu. Kalau 5 elemen itu ada dalam sebuah komunitas, ya, keagamaan, itu sudah dikatakan pesantren. Karena apa? Kadang-kadang sekarang itu banyak ada bangunannya, tapi kiainya nggak pernah mukim, ya, kiainya pada bisnis kemana-kemana, santrinya nggak pernah diurusi. Nah itu kata pesantren tuh harus ditanya. Begitu juga lengkap semuanya, ya, tapi bangunannya aja, musolanya aja, masjidnya aja, kiainya aja, tapi kosong, santrinya nggak ada. Itu juga ada. Jadi 5 elemen ini tidak terpisahkan, tidak terpisahkan. Dan itu dari kajian Pak Zamaksari Dhofir disertasinya itu baru dikatakan sebuah. Dan kalau kita berbicara pesantren ya sangat luas sekali, tapi ya itu dasarnya kalau kita mau bicarakan. Jadi nggak terlepas dari pesantren itu harus besar atau kecil, bukan. Santrinya 20, apa santrinya 2.000, apa 20.000, bukan itu yang jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran itu 5 elemen. Terus ini Gus, ada 5 elemen, yakin ada pemukiman, terus santri, terus tempat mengaji, terus kiai, sama satunya apa itu. Nah ini kan satu ini Gus, kata santri sendiri. Nah ini saya ada beberapa pendapat dari teman-teman. Santri, apa itu santri? Itu kata singkatan katanya Gus. Sanggup ngantri. Nah, emang kan sanggup ngantri Gus ya? Kalau mandi harus ngantri, makan ngantri, cuci ngantri, dan lain sebagainya. Walali wasobi ngejemain kan semuanya kan ngantri. Maka dari itu sanggup ngantri. Nah, menurut panjenengan sendiri Gus, kata santri sendiri itu apa sih? Apakah semua orang itu meskipun nggak mondok dan lain sebagainya itu bisa dikatakan santri? Iya. Jadi santri itu sebenarnya bisa sebenarnya. Jadi nggak terbatas pada orang itu menetap atau enggak. Karena definisi santri itu kan juga macam-macam. Ada santri mukim yang benar-benar mukim di suatu pesantren sampai tahunan, dan ada yang santri kalong. Santri kalong itu jadi dia pulang pergi. Dia pulang pergi, nggak harus dia mukim. Dan ya semacam-macam santri itu yang memang harus ngantri kayak gitu. Itu memang pada dasarnya santri itu kan mendidik anak untuk bisa mandiri, ya, semuanya bisa ngurusi dirinya sendiri dari segalanya lah, dari pakaiannya, dari makannya, dari kedisiplinannya, dan itu akan berimbas nanti di kehidupan masyarakat. Jadi santri ada 2 macam itu. Ada model santri kalong yang pulang pergi ke kiai ngaji, pulang pergi ke rumah ke seorang kiai, dan ada yang memang menetap. Nah dari definisi itu jadi nggak terikat bahwa santri itu harus menetap di pesantren.
Yang penting Iya. akhlaknya juga mengikuti santri, Oh iya pasti. ikut ngaji, Ngaji. akhlaknya ditata Iya, kerama. iya pasti. Terus itu masalah tentang kehidupan pesantren sendiri ini di pondok pesantren apa Mabaul Ihsan nih. Iya, Yang Mabaul Ihsan sendiri gimana Gus? Semenjak adanya corona sendiri, apakah sistematika yang diterapkan oleh pesantren itu seperti apa? Jadi pas waktu memasuki pandemi COVID-19 ini, kita semuanya saja lah pasti akan kaget dan tergagap-gagap. Bagaimana semua komunitas, ya bukan hanya pesantren, dunia pendidikan, dunia pekerjaan, yang intinya adalah tempat berkumpul, masa dan sebagainya, pasar dan sebagainya, semuanya pasti kaget. Awalnya itu kita agak meremehkan adanya virus corona itu, tapi lihat penyebarannya yang luar biasa cepat dan masif, ini akan kita akhirnya juga jaga-jaga bareng-bareng untuk kita berkomitmen sama-sama. Nah, yang kayak di pesantren ini memang kalau kita pesantren kita ini jumlah kita ini kan ada sekitar 300 yang mungkin dan sekitar 300 yang pulang pergi. Kalong Kalong. terus Jadi sekitar ada 600. 700. Nah, yang kalong, yang 300 santri itu pas waktu corona ini langsung kita potong. Juga diharapkan belajar total. Yang kalong-kalong itu. Yang kalong-kalong itu. Karena kita tidak bisa tidak bisa memonitor. Tidak bisa monitor. Bagaimana mereka di luar ketemu siapa saja dan sebagainya. Nah, bagi yang santri yang tetap, yang mungkin santri yang 300 itu lumayan kita agak gampang untuk mengatur. Karena santri 300 itu ya cukupan menengah ke bawah. Tidak kayak santri pondok-pondok pesantren yang besar yang sampai ribuan, sampai 10.000 itu sangat ekstra penanganannya. Nah, yang kita ini alhamdulillah ada 10 hektar kita dengan 300 santri, terus lahannya juga hijau, banyak pohon-pohon besar, dan kebetulan kamarnya juga berupa gubuk-gubuk panggung dan sudah social distance. Langsung sudah berjarak 3 meteran gubuknya. Dan kalau seandainya itu disuruh berjajar 10 hektar gitu ya paling ya jaraknya 3 meteran, 4 meteran, 5 meteran kalau mencukupi gitu. Mencukupi jadi bener-bener aman. Aman ya, menetap makanya di sini. jadi santri yang tetap dari awal kita satu, bahkan sebelum Ramadan itu sudah ada isu corona. Iya Gus, iya. Jadi bahkan anak-anak yang tetap itu bahkan banyak yang nggak pulang. Banyak yang nggak pulang sebelum ada instruksi dari pemerintah bahwasanya pesantren, lembaga pendidikan semuanya harus pulang, harus dipulangkan dan sebagainya. Waktu itu malah kita bikin pekerjaan yang alhamdulillah lumayan kasih manfaat bagi lingkungan sekitar. Anak-anak kita ajak bikin masker dalam jumlah ribuan. Berarti di sini juga santrinya juga memproduksi masker juga. Iya. Karena kita di lembaga pendidikan kita ini ada SMK dan SMK-nya juga ada SMK. Tabusana Iya, tabusana. Jadi kebetulan banyak kain-kain yang sisa itu akhirnya dijahit sama anak-anak sampai awal-awal sebelum puasa itu kita sampai 3.000 masker kita jahit dan nggak kita jual, kita kasihkan percuma di lembaga pendidikan, terus juga di kantor-kantor kepolisian, untuk teman-teman polisi untuk pendampingan di masyarakat. Jadi ada sekitar, bahkan dalam proses ini ada sekitar 10 ribuan. Jadi santri ini yang ada di Pondok Mabaul Ihsan ini kebanyakan nggak mau pulang ya Gus ya? Ya, jadi kebanyakan nggak pulang, tapi pas waktu ada anjuran pemerintah untuk pulang, ya akhirnya juga kita persilakan pulang. Soalnya saya itu
Gak disuruh pulang aja kepengen pulang Gus. Iya. Kalau saya di pondok itu. Kalau di sini enggak ini. Betul. Melihat dengan suasana yang Iya. hijau, terus Iya. pondoknya bisa dikatakan besar. Ini wah ini. Jadi kayak rumah sendiri. Nggih, kayak rumah sendiri, Kayak Gus. di kampung sendiri. Nggih. Kayak dulu kita waktu kecil Nggih. bisa bermain, Bisa bermain lari-lari. nggih, bisa bermain Gus. Enggak ada suara-suara motor bising di sini. Nggak ada. Jadi kan Nggih. asik Nggih. Kalau dulu tuh meskipun nggak disuruh pulang, Gus. Saya ingin pulang. sama. Tapi di sini enggak iya. Tambah ingin menetap di sini, enggak disuruh pulang malah ingin menetap di sini gitu. Ya, harus. Nggih. Sudah punya pacar belum? Aduh, itu Gus. Atau Waduh, calon? selalu kandas Gus. Nanti langsung tinggal Selalu kandas. Iya. tinggal nunjuk di sini aja. Aduh, yang mana gitu. alhamdulillah sudah ada lampu hijau dari Iya. Besato ini. Terus itu Gus, pendidikan yang ada di Mambaul Ihsan sendiri itu apa tuh? Ya pendidikannya kita ada Pondok Putra, ada Pondok Putri, terus ada Madrasah Diniyah Putra, ada Madrasah Diniyah Putri, ada Taman Pendidikan Qur'annya, terus ada Madrasah Hifdzul Qur'annya, terus juga ada SMP berbasis Al-Qur'an, SP unggulan, ada SMK-nya, kebetulan SMK-nya ada jurusan fashion busana tadi, ada jurusan boga, kuliner, ada jurusan agro, pertanian, dan ada jurusan programmer. Ada 4 itu. Dan juga kita lagi merintis perguruan tinggi, perguruan tinggi, dan karena cita-citanya Abah Pak Yai dulu, Abah saya almarhum ya Haji Maksud Masudi, jadi anak yang keluar dari pesantren Mambaul Ihsan itu diharapkan satu, ya sarjana, ya. Yang nomor 2 ngajinya bagus, Qur'annya bagus, syukur-syukur hafal Qur'an. Yang ketiga paham kitab klasik, karena kitab-kitab klasik itu adalah sumber keagamaan, ya. Terus yang keempat punya keahlian, keterampilan. Jadi kalau 4 itu sudah ada, diridhoi boyong. Kalau itu belum diambil, belum ridho untuk keluar dari pesantren ini. Jangan keluar dulu ya Gus ya. Ya. Jadi semoga cita-citanya apa bisa tercapai Gus. Amin. Untuk mengantisipasi corona sendiri atau Covid yang hari ini, apa kegiatannya tersebut terpotong enggak? Apakah dikurangi kegiatan-kegiatan seharinya teman-teman santri yang ada di sini? Oh iya, jadi santri yang memang awal dulu sebelum Ramadan kita pulangkan, justru pas waktu Ramadan itu sebagian besar kita instruksikan balik. Tapi pas waktu Ramadan kita karantina dulu anak-anak 14 hari, aman apa enggak? 14 hari sebelum Ramadan kita karantina dulu. Setelah itu aman, baru kita beraktivitas. Dan anak-anak yang jauh dan zona-zona merah kayak Surabaya, di luar pulau kayak Bawean, kayak Malang dan sebagainya, justru sampai hari ini sekitar ada anak 60-70 yang daerah-daerah yang zona merah dan jauh, itu memang kita instruksikan nggak boleh balik. Kalau seandainya ada yang masa balik, harus tunjukkan surat kesehatan, harus rapid dan sebagainya, harus rapid test dan sebagainya. Kalau itu monggo, dan bukan dikarantina dulu di sini 14 hari. Tapi kalau nggak begitu, anak-anak juga sudah kita masukkan yang daerah-daerah sekitar sini aja, sekitar anak 200-an, 250-an, kita masukkan. Ramadan juga alhamdulillah sehat walafiat, dan setelah hari raya normal, seminggu setelah hari raya, anak-anak kita masukkan lagi ke pesantren dengan protokol COVID yang ketat. Jadi kita gandeng Satgas COVID kecamatan, dari Ansor dan Banser kita gandeng, dari Dinas Kesehatan Puskesmas juga kita gandeng, karena kita dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan itu berkala kita dari dulu. Jadi tiap 1 bulan sekali kita itu dikunjungi Puskesmas, dikunjungi teman-teman dokter dari Puskesmas, satu bulan sekali berkala. Jadi kayak model ada gejala begini ini, kita sudah cepat beradaptasi karena penyuluhan dari Puskesmas sangat membantu itu. Dan kita kerjasama itu, bahkan kemarin kita datangkan media, baik media cetak maupun media online, elektronik, untuk
ngeliput kedatangan santri. Bagaimana protapnya kita dan Nggih. sebagainya, sehingga kita memang siap untuk Menerima diketahui ini. banyak orang untuk mengawal anak-anak ini. Jadi gitu. Berarti sampai sekarang alhamdulillah sehat semuanya Gus ya santrinya? Alhamdulillah sehat Rabbil semua, alamin. sekitar Nggih. 250 santri sehat semua. Alhamdulillah. Tapi ya itu ada sekitar 50-60 yang memang nggak kita perbolehkan Berikan kembali untuk dulu. kembali. Karena memang daerah betul-betul merah. Itu kan kondisi teman-teman santri pulang ke sini ya Gus. Untuk kesehariannya, kehidupan sehari mulai awal bangun sampai tidur kembali ini kira-kira ada pengurangan Gus atau sama dengan sebelum pandemi? Ya pada intinya hampir sama. Sama. Tapi anak-anak kita yang penting satu, ya, anak-anak selalu dalam beraktivitas, pakai masker, ya, meskipun di dalam pesantren. Nggih. Dan ngaji juga berjarak. Biasanya ngaji gerumbul-gerumbul, tapi sekarang jaraknya 1 meter sambil pakai masker gitu. Nggih. Terus tidurnya juga gitu, anak-anak tidurnya juga awalnya 1 kamar 10 anak 15 anak, kita jarangkan cuma 5 kamar. Cuma 5 santri 1 kamar. Jadi akhirnya berkerumunnya anak-anak biasanya itu kita jarangkan. Dan alhamdulillah kita banyak ruangan, lokasi luas. Jadi anak-anak bisa kita bagi sehingga mereka agak longgar dalam juga. Dan juga gitu kalau ada tamu atau orang tuanya nyambang dan sebagainya, nggak boleh ketemu anaknya. Jadi harus benar-benar kita protokol benar-benar. Kalau seandainya ketemu ya ngobrol aja, nggak usah salaman, nggak usah sungkem dan sebagainya. Begitu juga di sini sama guru, sama kiai, sama bu nyai sudah nggak pakai sungkem. Tapi anak-anak harus cuci tangan pakai sabun, jaga kesehatan, ya, terus olahraga dan selalu kita kasih vitamin berkala. Jadi minuman wedang jeruk dan sebagainya. Aku juga kepengen Gus kalau ke sini. Terus setiap hari dikasih wedang jeruk. Iya, wedang jeruk dan sebagainya. Terus itu kita kasih vitamin dan sebagainya, protein dan sebagainya, kayak telur. Kita kasih suplai vitamin dan mungkin itu aja sebenarnya. Sebenarnya sederhana aja, kita ngatur pola aja. Ini kan new normal ya. Jadi kita tanamkan di anak-anak santri kebiasaan baru yang itu adalah harus kita terapkan bersama, kita jaga. Terus kalau ada yang sakit dan sebagainya langsung kita tangani, karena kita juga ada puskesrennya, ya, dan juga ada tempat isolasinya. Jadi ya wajar aja, normal aja. Yang penting kita ikhtiar, ya, secara manusia kita ikhtiar. Nanti kalau ada yang sakit cepat kita tangani. Nggak usah terlalu ribet dan terlalu formalistik, sehingga tujuan kita nggak tercapai. Padahal kata Pak Presiden, Pak Jokowi, ya tetap protokol kesehatan dilakukan, tapi produktivitas kita tetap kita jaga, sehingga seiring sejalan dua-duanya harus tetap ngaji tapi harus mengikuti protokoler ya. Ngaji tetap gitu. Untuk persiapan dari pondok ini sendiri tentang ini kan Gus, tahun ajaran baru ini kan akan dilaksanakan ya. Iya. Ini gimana Gus? Protokolernya sendiri, penerimaan santri baru atau gimana? Iya. Ini malah sudah mulai kita. Sudah mulai. Jadi ya wajar. Jadi anak baru datang, ya, langsung kita perbolehkan masuk. Tapi anak baru kita pisah dari yang lama. Terus anak yang baru kita, kalau seandainya daerah hijau, kita mungkin karantina, kita cek mungkin 7 hari, 6 hari. Kalau memang rasa sehat ya aman. Terus juga mereka bawa surat kesehatan. Kalau sudah itu ya sudah kita perbolehkan. Bahkan ini sebelum masuk tahun ajaran baru, katanya 13 Juli ya. Ini anak-anak sudah sebagian besar sudah masuk, anak-anak yang baru. Dan aktivitas di pesantren. Belum aktivitas di sekolah, tapi sudah aktivitas di pesantren. Meskipun mereka ke sekolahan, tapi ya mereka nggak pakai seragam, tapi ya di sekolah ada kurikulum ngaji, terusan dan sebagainya.
itu aja. Jadi ini untuk yang sekolah tadi di perguruan tinggi ini masih belum ya? Masih merintis gitu ya Gus ya? Ya, Nggih, ada ya, merintis, doakan. kita bentuk forum diskusi. Nggih. Kita bentuk forum diskusi dan kajian ilmiah. Kita sondengkan ke beberapa perguruan tinggi tinggi. gitu ya. Bahkan mereka yang concern di ekonomi ya kita sondengkan ke ada STINU, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NO Nggih. di Trate itu. Yang pengen PAI juga kita sondengkan dulu ke Universitas Komarudin dulu. Nggih. Tapi bentuk-bentuk kajian diskusi ilmiah gitu itu. Ilmiah. Dan itu peminatnya banyak. Untuk santri sendiri nih Gus, ini peminatnya yang bermukim di sini ini rata-rata daerah mana Gus? Ya, Yang jauh-jauh ada Gus ya? yang jauh-jauh ada. Nggih. Ya, jadi ada anak Sumatera, ada anak Riau, ada anak Kalimantan, ada anak Sulawesi Tenggara, dulu ada anak Papua, anak Kendal, anak Semarang, ya, Garut, Jakarta, terus Surabaya, Bawean juga banyak, Malang, jadi ya gitu. Dan Gresik Utara secara keseluruhan hampir banyak. Jadi gitu. Nggih. Ini tentang buat teman-teman Gus, kasih motivasi tentang new normal ini Gus. Karena banyak masyarakat itu yang membuat statement mungkin karena lelah Gus. Iya. Mati dan lain sebagainya. Terus lek mati mati, lek kena ngono Gus. Ancen takdir Gus. Karena seakan-akan itu enggak ada ikhtiar gitu Gus. Saya juga ketika menangani teman-teman yang semacam itu mungkin dari Ustadz sendiri ada motivasi. Kira-kira orang yang seperti itu diapakan Gus? Kita bunuh atau kita apakan gitu. Saya tuh kurang apa ya? Segala jurus yang saya berikan itu namanya kalau jawabnya namanya takdir itu takdir Mas. Enggak usah repot-repot lek kena ya kena, kayak mati ngono Gus. Akan enggak ada ikhtiar perjuangan gitu. Ini Gus, gimana Gus? Pendapat panjenengan itu Gus? Ya, intinya semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada kesadaran kita masing-masing. Jadi memang kalau umpamanya memang ya semuanya memang takdir dan sebagainya. Tapi sebelum takdir menimpa kita itu kan memang kita harus berusaha. Jadi meskipun bukan sebelum ada corona pun ya kita juga harus berusaha menghindar dari kejelekan ya apapun. Ya kayak begini nih loh. Jadi kalau saya ibaratkan ada empat contoh lah yang bisa saya ibarat seandainya kita itu ada berdiri di tengah jalan, terus ada mobil, ada truk jalan ya menghampiri kita ya, ini antara ikhtiar dan usaha tadi itu, ketakutan dan sebagainya itu. Akhirnya kita berusaha untuk menghindar biar nggak ketabrak. Kita dapat poin 2, yaitu 1 dapat poin ikhtiar dan poin selamat. Karena kita terhindar dari bahaya yang datang tadi itu, ibarat mobil tadi itu bahaya ya. Yang kedua, ilustrasi kedua ya, ada mobil datang, kita di tengah-tengah jalan, kita ikhtiar, kita menghindar biar nggak ketabrak mobil itu ya kan. Akhirnya apa, dalam kehidupan mungkin saja kan kita masih keserempet ketabrak, mungkin kan. Mungkin kita dapat 1 poin apa, di mata Tuhan kita dinilai poin ikhtiar meskipun nggak selamat ya kan. Nah, yang ketiga, ilustrasi ketiga, ada mobil datang, kita berada di tengah-tengah ya, terus kita diem aja, udah biarin lah, diem aja kayak tadi ya, biarin ada corona, biarin ada apa, saya diem aja ya kan. Nggak taunya mobil itu nggak menabrak kita, mobil itu malah menghindar sendiri. Bisa aja kan? Bisa aja. Coronanya mungkin menghindar sendiri gitu kan. Karena mungkin meskipun kita nggak usaha gitu kan, coronanya menghindar sendiri. Akhirnya kita dapat poin apa? Poin selamat. Tapi nggak dapat poin usaha. Yang ilustrasi keempat terakhir, ada mobil datang, ketabrak wis. Kita diem aja, nggak usah, ketabrak, kita nggak dapat poin apa? Nggak dapat poin selamat, juga nggak dapat pahala ikhtiar. Jadi menghadapi kehidupan sekarang ini sampai kapanpun lah, ada corona nggak ada corona ya gitu aja. Hidup itu dalam hadis Rasulullah, jihadun wa niyat. Hidup itu adalah jihad dan niat.
Ya, itu aja sebenarnya. Dan yang dinilai Allah itu adalah ikhtiarnya, bukan hasil. Ya, kalau seandainya kita dalam masa pandemi ini terus kita nggak berusaha, ya kita tadi itu akan tidak dapat. Kalau kita celaka beneran, kita nggak dapat poin apa-apa. Jadi itu yang paling penting itu hidup itu adalah jihadun waniyatun, dan itu yang akan dinilai Tuhan, dan yang akan nanti di akhirat yang akan dapat balasan dari Tuhan. Ini Gus, ini adalah salah, kita sudah 30 menit lebih. Ini buat teman-teman rekan-rekan kita permisa yang mendengar Pelajar NU Gresik Podcast. Ini salah satu statement dari Gus Ato. Kalau statement dari panjenengan buat penutup, penyampaian buat teman-teman yang ada di rumah mungkin. Jadi untuk penutup pada podcast kali ini adalah pada era new normal ini dan masa pandemi ini, semua orang, semua kita, pelajar, pekerja, guru, siapapun dia, aparat siapapun dia, semuanya, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan di dunia, semuanya merasa pesimis, cemas, was-was dan sebagainya. Itu kan? Nah, pesimis, cemas dan sebagainya itu wajar, manusiawi, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kita ini harus optimis, ya, harus optimis. Ya, di Quran kan dijelaskan, wala tai'asu mirauhillah innahu la ya'asu mirauhillah illal qaumul kafirun. Ya, wala tai'asu mirauhillah innahu la ya'asu mirauhillah illal qaumul kafirun. Jadi jangan berputus asa, ya, dengan rahmat Tuhan, karena siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhan itu adalah masuk golongan orang-orang yang ingkar. Ya, yang paling penting adalah hidup ini kita satu. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau dapat kesengsaraan, mari kita sabar. Karena di dalam di dalam suka duka itu pasti ada kesenangan, dan habis kesenangan itu pasti ada suka duka, dan itulah dunia. Oke. Rekan-rekan kita Pelajar NU Podcast Gresik, ini adalah salah satu podcast perdana kami. Bagi teman-teman yang melihat atau mendengar podcast ini, bisa bantu like, subscribe, dan komen di channel kita Pelajar NU Gresik, ya. Semoga dengan podcast yang selanjutnya kita memberikan konten-konten yang sangat luar biasa, yang lebih baik lagi, dan memberikan materi yang sangat luar biasa buat kalian semuanya. Oke, saya Najis Satuwo bersama Gus Ato pamit undur diri. Apabila di kegiatan kita ini ada salah kata atau kurangnya berkenan di hati permisa semuanya di rumah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa muwaffiq la qawmitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pondok Pesantren Mambaul Ihsan di Kabupaten Gresik mulai menerapkan new normal. Selain menerapkan pemeriksaan kesehatan sesuai protokol COVID-19, pihak Ponpes juga menyiapkan ruang isolasi dan menjaga jarak dalam proses belajar mengajar. Puluhan santri Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang baru datang dari rumah, diperiksa pengurus pesantren, bekerja sama dengan PAC Ansor Ujung Pangkah. Satu persatu santri diperiksa sesuai protokol kesehatan COVID-19, mulai dari mewajibkan memakai masker, pengecekan suhu tubuh, pemberian hand sanitizer, hingga pemberian vitamin C. Pengasuh Ponpes Mambaul Ihsan, Nafisatul Atok, mengatakan pihaknya siap melaksanakan aturan dalam menegakkan protokol kesehatan di lingkungan pesantren dengan konsep new normal. Bagi santri yang berasal dari luar daerah atau zona merah, diharuskan membawa surat keterangan sehat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kesiapan pesantren dalam menghadapi new normal ini, kita menerapkan satu,
anak-anak santri yang baru masuk pondok, satu harus lengkap memakai masker, yang kedua harus kita ukur suhunya, suhu badannya, yang ketiga anak-anak juga kita wajibkan untuk bawa surat kesehatan dari puskesmas masing-masing, terutama yang lumayan jauh jaraknya dari kita. Sementara itu, Asluhul Alif, Wakil Ketua DPRD Gresik mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah Kabupaten Gresik segera melakukan koordinasi dengan pengasuh pondok pesantren sehingga pelaksanaan new normal dapat berjalan dengan baik dan santri tidak terpapar virus corona. Kami dari DPRD Kabupaten Gresik sangat mendorong kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik dan pemerintah daerah Kabupaten Gresik segera berkoordinasi dengan seluruh elemen yang berhubungan dengan pondok pesantren, dan tidak lupa seluruh pemangku pondok pesantren juga segera diundang. Oleh karena kemarin seperti kata Bu Khofifah, paling tidak seluruh pondok pesantren harus melakukan protokol kesehatan menjadi pondok pesantren yang tangguh. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mewacanakan akan mendirikan pesantren tangguh. Ide tersebut muncul setelah melihat adanya kampung tangguh COVID-19 yang terbukti efektif menanggulangi penyebaran